Inovasi pertanian ibarat benih yang unggul. Ia akan tumbuh subur jika disebarkan dengan cara yang benar. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai difusi inovasi dalam pertanian. Pertama, mengenai konsep. Menurut Rogers 2003, difusi inovasi adalah proses di mana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu di antara anggota sistem sosial. Dalam konteks pertanian, difusi inovasi terjadi ketika petani memperkenalkan dan menularkan ide atau teknologi pertanian yang baru, seperti penggunaan varietas unggul, pupuk organik, atau sistem irigasi yang modern, kepada petani-petani lainnya. Nah, proses ini penting untuk mempercepat adopsi inovasi dan meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat pertanian. Inovasi tidak mengalir begitu saja. Ada beberapa komponen yang saling bekerja sama untuk menghasilkan hal tersebut. Nah, di sini ada 4 pilar utama dari difusi inovasi. Yang pertama yaitu inovasi. Jadi, inovasi merupakan ide, metode, atau teknologi baru yang dianggap bermanfaat bagi individu atau kelompok. Yang kedua, saluran komunikasi. Merupakan media atau cara yang digunakan untuk menyampaikan inovasi kepada penerima, seperti penyuluhan, media massa, atau media sosial. Yang ketiga, ada waktu, berkaitan dengan lamanya proses adopsi inovasi oleh individu atau kelompok, mulai dari kesadaran hingga penerapan. Yang keempat, merupakan sistem sosial, yaitu jaringan atau kelompok sosial tempat inovasi tersebut diperkenalkan, misalnya kelompok tani atau komunitas pertanian. Jaringan komunikasi dalam pertanian. Jaringan komunikasi dalam pertanian berperan penting dalam memperlancar arus informasi dan mempercepat penyebaran inovasi. Jaringan ini dapat berbentuk jaringan formal seperti penyuluh pertanian, lembaga penelitian, atau pemerintah daerah, maupun jaringan informal seperti hubungan antar petani, tokoh masyarakat, dan keluarga. Menurut Valente 1995, jaringan komunikasi menentukan siapa yang menjadi opinion leader atau pemimpin pendapat yang berpengaruh dalam memperkenalkan inovasi. Mengapa sebuah inovasi dapat cepat atau lambat diterima? Nah, ini adalah faktor penentunya. Yang pertama adalah karakteristik inovasi, berkaitan dengan keuntungan relatif, kesesuaian dengan kondisi lokal, kompleksitas, kemungkinan untuk diuji coba, dan dapat diamati hasilnya. Yang kedua, karakteristik individu penerima inovasi, berkaitan dengan tingkat pendidikan, pengalaman bertani, dan keterbukaan terhadap perubahan. Yang ketiga, faktor sosial budaya, yaitu norma sosial, kepercayaan, dan sistem nilai masyarakat. Yang keempat, peran penyuluh dan lembaga pendukung, berfungsi sebagai penghubung antara inovator dan masyarakat petani. Yang kelima, ketersediaan sarana dan prasarana, termasuk akses terhadap informasi, modal, dan pasar. Petani memiliki perjalanan yang berbeda-beda dalam mengadopsi inovasi pertanian. Yang pertama, mereka melalui kesadaran atau awareness. Jadi mereka mulai mengetahui bahwa adanya inovasi baru. Kemudian mereka lanjut ke minat atau interest. Di fase ini, petani menunjukkan ketertarikan dan mulai mencari informasi lebih lanjut. Selanjutnya, melakukan evaluasi atau evaluation. Petani menilai apakah inovasi tersebut sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Selanjutnya, percobaan atau trial. Petani mulai mencoba menerapkan inovasi dalam skala yang lebih kecil sebelum skala yang lebih besar. Yang terakhir adalah adopsi atau adoption. Di fase ini, petani memutuskan untuk menggunakan inovasi secara penuh karena mereka sudah percaya dan akan melaksanakannya dalam kegiatan pertaniannya. Difusi inovasi bukan sekedar penyebaran teknologi, tetapi perjalanan bersama menuju suatu perubahan. Dengan kolaborasi, komunikasi, dan keterbukaan petani terhadap ide baru, pertanian Indonesia dapat tumbuh lebih maju, mandiri, dan berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.